Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, yang saya hormati Ibu Dewi Deniati Solihah SEMM, selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Pemasaran, dan seluruh teman-teman yang menyaksikan video ini. Perkenalkan, saya Dinda Putri Salma. Dalam kesempatan ini, saya akan membahas mengenai personal branding dan akan membagikan refleksi saya terkait personal branding. Bagaimana saya memposisikan diri sebagai sebuah merek, baik di lingkungan akademik, sosial, maupun profesional. Ini merupakan perjalanan yang tidak hanya berbicara terkait citra, tapi juga tentang nilai, proses, dan pertumbuhan diri. Sebelum melakukan personal branding, tentunya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih itu personal branding. Personal branding merupakan proses membangun citra diri dan menyampaikannya untuk menciptakan persepsi orang lain terhadap diri sendiri. Mempromosikan ini meliputi nilai-nilai, kemampuan, keunggulan, maupun kepribadian diri kepada publik agar keberadaan kita disadari dan divalidasi sehingga dapat membangun kepercayaan dan memperluas peluang dalam berkarir. Sebelum melakukan personal branding, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mengenali hal-hal apa yang membuat kita terasa berbeda dari orang lain. Saya menyadari bahwa keunggulan dan kekuatan saya terletak pada kemampuan untuk beradaptasi dengan cepat, memiliki empati yang tinggi terhadap orang lain, serta kecintaan saya pada proses mengedit dan merangkai kata. Saya sangat menikmati kegiatan ilmiah seperti penelitian, mulai dari menyusun ide, melakukan pengumpulan data, dan analisis data hingga menata kata demi kata agar bisa menyampaikan pesan secara efektif. Kegiatan menyunting tulisan atau menata kalimat terasa seperti ruang bermain bagi saya. Saya sangat suka menyederhanakan kalimat kompleks menjadi kalimat yang lebih sederhana namun tetap bermakna agar bisa dipahami dengan mudah. Dan saya percaya bahwa kemampuan ini dapat menjadi ciri khas saya, baik di dalam tulisan maupun dalam komunikasi lisan. Setelah menyadari keunggulan yang kita miliki, dalam melakukan personal branding tentunya kita harus menentukan siapa yang akan kita targetkan menjadi audiens dari personal branding ini. Dalam hal ini, saya mentargetkan beberapa audiens utama yang menjadi prioritas saya. Yang pertama adalah lingkungan akademik, yaitu dosen, teman-teman mahasiswa, serta pihak-pihak di lingkungan akademik yang lain yang menjadi ruang saya tumbuh secara intelektual. Saya ingin dikenal mereka sebagai pribadi yang produktif dalam konteks pemikiran, ide, dan kontribusi saya dalam diskusi maupun tugas-tugas akademik. Selain itu, saya ingin menjadikan kalangan profesional dan praktik kerja di bidang dengan kompetensi yang sama dengan yang saya minati sebagai target jangka panjang. Melalui branding ini, saya ingin menunjukkan bahwa saya bisa menyampaikan ide secara akurat dan menarik, baik lewat tulisan maupun presentasi. Audiens yang lainnya yaitu komunitas penulis dan peneliti muda sebagai tempat yang dimana di sana saya bisa bertukar pikiran, menata gagasan, dan membangun kolaborasi kreatif. Lalu audiens yang tidak kalah penting yaitu teman-teman di sekitar saya dan juga masyarakat sosial yang menjadi cerminan interaksi sosial saya sehari-hari. Saya ingin menjangkau masyarakat agar mereka mengenali saya sebagai generasi muda yang mempunyai ketertarikan terhadap dunia literasi, sains, dan pengembangan diri. Dalam mengkomunikasikan pesan dan citra dari personal branding tersebut, saya menggunakan beberapa media utama yang saya gunakan untuk mempermudah menjangkau audiens. Yang pertama yaitu platform LinkedIn, di mana di sana saya menampilkan sisi akademik dan profesional saya, mulai dari kegiatan ilmiah yang saya ikuti, kepribadian saya, minat saya, dan nilai-nilai yang ada dalam diri saya hingga pencapaian saya. Saya juga menggunakan platform seperti Instagram dan TikTok untuk berbagi narasi ringan atau interaksi personal yang memperlihatkan sisi humanis dan reflektif saya. Untuk saat ini, saya juga sedang menciptakan sebuah portofolio digital yang berisi profil, pengalaman saya, organisasi yang saya ikuti, serta kepribadian saya, dan konten kreatif lainnya untuk dijadikan sebagai lampiran pada platform LinkedIn, sehingga platform saya dapat terlihat lebih akurat dan tervalidasi.
Dalam melakukan personal branding, terdapat beberapa tantangan yang berasal dari internal saya sendiri yang menghambat proses pengkomunikasian personal brand tersebut. Yaitu yang pertama, saya merasa kurang percaya diri dalam membagikan pencapaian karena takut dianggap menyombongkan diri. Padahal saya tahu itu adalah bagian dari membangun kredibilitas. Sifat perfeksionisme saya juga terkadang menjadi hambatan karena saya seringkali menunda membagikan sesuatu ketika merasa hasilnya belum sempurna. Ditambah lagi dengan keterbatasan waktu untuk konsisten memperbarui konten. Tapi yang paling saya rasakan adalah rasa tidak percaya diri. Karena kadang saya mempertanyakan apakah saya cukup layak untuk didengar, apakah konten saya berguna, dan pertanyaan yang lain yang timbul di benak saya. Dalam menghadapi berbagai tantangan itu, saya ingin menjadikan tantangan tersebut bukan sebagai penghambat, namun sebagai bahan untuk memperbaiki diri lagi. Sehingga saya menyusun beberapa rencana agar lebih konsisten dalam mengembangkan personal branding. Saya berkomitmen untuk menulis dan membagikan satu konten. Saya juga berencana untuk menyelesaikan portofolio digital saya serta lebih aktif dalam komunitas ilmiah dan kepenulisan agar saya bisa tumbuh bersama orang-orang yang mempunyai tujuan yang sama. Terakhir, saya ingin meningkatkan kemampuan public speaking saya karena saya sadar bahwa menyampaikan ide secara langsung membutuhkan keberanian dan latihan, dan itu akan menjadi fokus utama saya dalam